Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dilimpahi keberkahan dalam hidup kita, dimudahkan segala urusan kita, dan selalu diijabah doa baik-baik kita. Amin. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah pengantar manajemen. Ini adalah sesi yang keempat dan tema yang akan kita bahas adalah fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Bersama saya, Rosana Eri, dan saya menggunakan buku manajemen edisi kedua yang ditulis oleh T. Hani Handoko dan diterbitkan oleh Badan Penerbitan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Baik, mari kita masuk ke perkuliahan dan kita akan memulainya seperti biasa dengan definisi agar persepsi kita atau pemahaman kita sama mengenai arti atau makna sebuah kata. Dan kali ini kata yang akan kita perbincangkan adalah perencanaan dan pengambilan keputusan. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu perencanaan. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Jadi, apapun itu perencanaan dalam organisasi, pasti adalah hal ini yang terjadi, yaitu sekumpulan kegiatan untuk memutuskan selanjutnya seperti apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Ini adalah definisi dari perencanaan. Adapun 4 tahap dalam perencanaan ini adalah, yang pertama adalah menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan. Jadi tujuannya itu seperti apa? Biasanya nanti kalau kalian belajar dalam manajemen yang selanjutnya, semisal manajemen strategis, kalian akan mengerti bahwa tujuan itu biasanya harus dituliskan secara rigid atau secara jelas. Misalnya tujuan kita melakukan promosi, ini misalnya manajemen pemasaran gitu ya, melakukan promosi ini adalah agar penjualan kita naik sebesar 25% dari biasanya. Nah, angka 25% dan lain sebagainya itu adalah menunjukkan bahwa tujuan itu adalah jelas atau rigid kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, kita juga harus merumuskan keadaan saat ini. Start point-nya itu ada di mana? Kita saat ini tuh seperti apa? Akan berbeda ketika organisasi atau apapun itu gitu ya. Start point-nya baik dan start point-nya buruk ya, gitu. Itu tuh akan beda hasilnya nanti ketika kita akan melakukan perencanaan. Jadi start point-nya atau titik awalnya itu harus ditentukan. Jadi merumuskan keadaan saat ini itu seperti apa, mengidentifikasikannya kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, langkah atau tahapan dalam perencanaan adalah mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Diidentifikasi kemudahannya seperti apa. Terus kemudian hambatan-hambatan yang memungkinkan untuk ditemui itu juga seperti apa, dipetakan seperti itu. Kemudian tahap yang keempat adalah mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan, gitu ya. Jadi ada 4 tahap. Yang pertama menentukan tujuan, tulis tujuan dengan jelas. Kemudian yang kedua adalah merumuskan keadaan saat ini atau start point-nya itu seperti apa. Yang ketiga itu mengidentifikasi kemudahan dan juga hambatannya yang akan yang akan dijalani gitu ya. Dan ini biasanya ada juga alat analisisnya. Kalau kalian nanti belajar kayak manajemen kontrol sistem atau manajemen pengendalian, atau juga belajar tentang manajemen strategis, itu nanti ada beberapa alat analisis tentang ini, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Dan kemudian yang keempat itu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi dikembangkan rencananya gitu. Oke, ada 4 itu.
Dan selanjutnya itu adalah mengenai manfaat perencanaan. Kenapa sih kita harus melakukan perencanaan? Dan ada orang yang bilang gitu, kalau kita sudah melakukan perencanaan dengan baik, artinya 60% dari pekerjaan itu sudah terselesaikan, tinggal 40%-nya gitu ya. Terus ada juga ungkapan-ungkapan bahwa kalau kita gagal merencanakan, itu udah pasti akan gagal dalam melakukan sesuatu itu, kayak gitu ya. Jadi kok sepenting apa sih gitu perencanaan itu. Nah, ini ada beberapa manfaat dari perencanaan yang sudah dirangkum dalam buku yang kita jadikan acuan pada pembahasan kali ini. Yang pertama adalah dia membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Jadi, lingkungan kita itu selalu berubah. Misalnya ini adalah kita ngomongin tentang manajemen bisnis gitu ya. Lingkungan bisnis itu selalu berubah gitu. Kondisi internal perusahaan maupun kondisi eksternal perusahaan yang kemarin kita bahas itu akan selalu berubah. Sehingga perencanaan ini akan membantu sebuah organisasi atau sebuah perusahaan gitu ya, itu untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah. Jadi kalau ada problem-problem, itu akan membantu sekali dalam kristalisasi penyesuaian. Jadi untuk menyesuaikan diri atau adapting itu tuh akan lebih mudah gitu. Kemudian yang ketiga, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi secara lebih jelas. Jadi ketika kita merencanakan, kita akan melihat detail-detail satu persatu dan itu memungkinkan atau membuat seorang manajer itu jadi memahami keseluruhan gambarannya secara lebih jelas lagi. Karena kita akan istilahnya bahasa Jawa itu metani gitu ya, bagian-bagian atau part-part dalam bagian bisnis atau bagian dari organisasi. Yang keempat, itu memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Jadi, apa yang harus dilakukan itu jadi terlihat ketika kita melakukan sebuah perencanaan, apa yang harus dilakukan gitu ya. Terus kemudian berikutnya adalah memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Seperti yang kita ketahui dari kemarin-kemarin gitu ya, di organisasi pasti ada bagian-bagiannya atau ada divisi-divisinya, dan perencanaan ini akan membantu tiap-tiap divisi untuk berkoordinasi mengenai tujuannya masing-masing. Itu adalah salah satu manfaat dari perencanaan. Terus kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ke-6 itu adalah membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Tanpa merencanakan, kita nggak akan melihat sesuatu secara detail dan melakukan tujuan-tujuan secara khusus. Sehingga perencanaan ini akan membuat kita lebih terperinci dalam berpikir atau merumuskan sesuatu. Berikutnya adalah meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Hal-hal yang nggak pasti, hal-hal yang bisa menimbulkan error, itu akan terminimalisir seperti itu. Dan berikutnya, yang terakhir adalah menghemat waktu, usaha, dan juga dana. Kenapa seperti ini? Karena dalam perencanaan itu otomatis kita akan mengurangi error-error yang memungkinkan untuk dilakukan oleh sebuah organisasi. Kita pasti sudah berpikir kalau melakukan ini pasti akan ada dampak ini dan lain sebagainya gitu, dan kita akan pasti meminimalisir dampak yang ada. Sehingga itu akan menghemat waktu, usaha, maupun dana dari sebuah organisasi. Oke, and next kita akan belajar mengenai dasar pengklasifikasian rencana. Di sini ada 5 hal pengklasifikasian atau 5 dasar pengklasifikasian gitu ya. Yang pertama itu diklasifikasikan berdasarkan bidang fungsional. Bidang fungsional ini kayak contohnya adalah produksi, pemasaran, keuangan, personalia, kayak gitu ya. Dia mempunyai fungsi-fungsi. Kalau kalau bidang produksi, ya pasti dia mempunyai fungsi-fungsi untuk produksi. Kalau misalnya bidang pemasaran, ya dia akan mempunyai fungsi-fungsi untuk memasarkan sesuatu, kayak gitu ya. Bidang keuangan, maka dia akan mengurusi masalah keuangan. Jadi secara fungsinya itu adalah pengklasifikasian mengenai fungsional. Yang kemudian yang kedua adalah tingkatan organisasional. Jadi ada struktural gitu ya. Level manager
akan beda rencananya dengan tingkat di bawahnya gitu ya, supervisor ataupun buruh di bawahnya. Beda lagi dengan level CEO atau ownernya di atas, itu akan beda. Jadi tiap tingkatan itu akan beda-beda. Jadi kalau tingkatannya direktur itu pasti lebih luas jangkauannya kayak gitu ya. Nanti di level manager nanti lebih sempit lagi, di bawahnya lagi supervisor itu lebih sempit lagi, dan seterusnya. Terus kemudian yang ketiga, itu pengklasifikasian berdasarkan karakteristik-karakteristik. Contohnya adalah faktor-faktor kompleksitas, fleksibilitas, keformalan, kerahasiaan, biaya, rasionalitas, kuantitatif, kualitatif, kayak gitu. Misalnya adalah rencana pengembangan produk biasanya bersifat rahasia gitu ya. Ada yang bersifat dari segi kuantitatifnya, skala besar, skala kecil gitu ya. Jadi menurut karakteristik-karakteristiknya gitu. Terus kemudian yang ketiga itu berdasarkan waktu. Jadi ini menyangkut rencana atau perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Seperti itu. Jangka pendek berarti tahunan, kayak gitu kan. Jangka menengah 5 tahunan, jangka panjang mungkin 10-25 tahunan, dan lain sebagainya. Ini adalah perencanaan berdasarkan waktu. Kemudian yang terakhir itu adalah pengklasifikasian rencana, itu berdasarkan unsur-unsurnya. Yaitu contohnya adalah wujud anggaran, program, prosedur, kebijaksanaan gitu dan sebagainya gitu ya. Jadi unsur-unsurnya diklasifikasikan berdasarkan unsur-unsurnya. Misalnya berdasarkan anggarannya, yang rencana yang punya anggaran kecil, anggaran besar gitu ya, anggaran menengah gitu. Atau diklasifikasikan berdasarkan program-programnya atau prosedur-prosedurnya, yang prosedurnya rumit, yang prosedurnya gampang, dan lain sebagainya. Itu adalah unsur-unsur kayak gitu. Jadi pengklasifikasian itu bisa pengklasifikasian rencana, maksud Bu Rosana, itu adalah bisa diklasifikasikan berdasarkan fungsionalnya, tingkatan operasionalnya, bisa juga mengenai karakteristiknya, bisa juga mengenai waktunya, dan juga yang terakhir bisa juga mengenai atau diklasifikasikan berdasarkan unsur-unsurnya. Seperti itu. Berikutnya adalah tipe utama dari rencana. Rencana itu dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah rencana-rencana yang strategik, dan yang kedua adalah rencana-rencana operasional. Seperti itu. Jadi kalau rencana-rencana strategik, itu tuh rencana yang dirancang untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasi yang lebih luas. Dia juga mengimplementasikan misi yang memberikan alasan khas keberadaan organisasi. Makanya nanti kalau kalian belajar mengenai manajemen strategis, kalian akan belajar mengenai pembentukan visi, misi perusahaan yang itu biasanya akan dilakukan atau untuk digunakan dalam jangka panjang. Berbeda dengan tipe yang kedua, yaitu rencana-rencana operasional. Rencana-rencana operasional ini adalah penguraian lebih terinci bagaimana rencana-rencana strategik tersebut akan dicapai. Jadi kalau punya rencana strategis yang besar, kemudian itu akan dipecah-pecah gitu dengan rencana-rencana yang kecil-kecil gitu kan. Kalau kalian punya rencana besar, itu kan juga biasanya akan dipecah-pecah menjadi rencana-rencana kecil yang akan mewujud menjadi sebuah rencana yang besar itu, atau menuju sebuah rencana besar itu. Nah, itu adalah yang kecil-kecil itu namanya rencana operasional. Dan selanjutnya adalah hambatan-hambatan mengenai perencanaan yang efektif. Ini adalah hambatan-hambatan yang sering dilakukan banyak organisasi sehingga perencanaan yang dilakukan itu kurang efektif. Yang pertama adalah kurang pengetahuan tentang organisasi. Jadi kalau menyusun sebuah perencanaan, kita harus mengetahui dulu tentang organisasi tersebut, kelebihan, kekurangan, dan lain sebagainya, posisi kita di mana, start point-nya, dan lain sebagainya, itu tuh harus tahu, termasuk historinya kalau perlu. Nah, jadi langkahnya itu akan lebih bagus lagi ketika kita mengetahui atau mempunyai knowledge gitu tentang organisasi tersebut. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan tentang organisasi gitu ya. Yang kedua adalah kurang pengetahuan tentang lingkungan. Bagaimanapun juga lingkungan itu terus berubah gitu kan. Dan mau nggak mau organisasi itu harus menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Termasuk di dalamnya adalah yang paling sering kita ini adalah lingkungan bisnis kayak gitu ya. Lingkungan bisnis itu selalu berubah, kondisi pasar itu selalu berubah. Sehingga kita tuh harus mengetahui kondisinya.
seperti apa untuk melakukan perencanaan. Sering ya, kalau perusahaan-perusahaan itu pasti ada departemen R&D atau Research and Development yang kerjaannya itu adalah mengetahui kondisi pasar itu seperti apa. Supaya apa? Ya ini, supaya kalau membuat perencanaan itu lebih efektif gitu. Makanya penting banget ketika kita mengetahui apa yang ada di luar sana, membuat riset-riset kayak gitu. Yang ketiga, itu adalah ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. Forecasting. Jadi dalam perusahaan itu penting banget untuk bisa melakukan peramalan, dan peramalan di sini tuh bukan peramalan yang kayak paranormal kayak gitu-gitu, enggak ya. Tapi peramalan di sini tuh forecasting yang kita tuh meramalnya pakai data-data dan lain sebagainya, meramal secara ilmiah seperti itu. Jadi kita kecukupan data, kecukupan kejelian membaca pasar itu sangat penting untuk sebuah perusahaan atau sebuah organisasi melakukan peramalan yang efektif. Yang keempat adalah kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang. Kadang yang dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan sesuatu yang berulang-ulang kayak gitu. Nah, di sini pentingnya sebuah inovasi sih sebenarnya. Yang kelima, itu adalah masalah biaya. Kadang untuk melakukan perencanaan yang bagus, membutuhkan biaya yang besar juga. Dan kadang organisasi nggak mampu untuk mengcover ini. Nah, ini yang perlu untuk dilakukan gitu ya. Terus berikutnya adalah takut gagal gitu ya, dan juga di bawahnya itu adalah kurang percaya diri. Ini adalah dari dalam perusahaan diri gitu ya. Nanti kalau kalian belajar kayak ekonomi manajerial, kalian akan mengerti bahwa ada beberapa perusahaan yang tipe risk taking gitu ya, yang berani mengambil risiko, tapi ada juga tipe-tipe perusahaan atau organisasi yang dia risk averse, kayak nggak berani ambil resiko kayak gitu. Jadi dia bermain di zona nyaman dan lain sebagainya. Nah, hal-hal semacam ini ya, tipe karakter sebuah organisasi itu sangat berpengaruh pada pembuatan perencanaan yang efektif sih. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah ketidaktersediaan untuk menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif. Jadi kita harus punya tujuan-tujuan alternatif, atau kalau misalnya ini gagal, maka rencana selanjutnya seperti apa itu harus tersedia juga gitu, supaya kalau gagal tuh gak gagal-gagal banget gitu. Jadi ya selain ada plan A, itu nanti akan ada plan B. Plan B-nya seperti apa gitu. Nah, itu juga harus disiapkan. Dan mari kita beranjak ke pengambilan keputusan. Kayak gitu ya, tadi kita udah ngomongin tentang perencanaan, dan perencanaan itu adalah salah satu base atau dasar untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan itu apa sih? Jadi ini adalah proses melalui serangkaian kegiatan yang dipilih sebagai penyelesaian suatu masalah tertentu, gitu ya. Jadi ini adalah proses melalui berbagai kegiatan yang dipilih gitu untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Oke? Selanjutnya kita akan belajar mengenai tipe-tipe keputusan, dan ada 3 tipe keputusan. Pertama adalah keputusan-keputusan yang diprogram, yang kedua adalah keputusan-keputusan yang tidak diprogram, dan yang ketiga adalah keputusan-keputusan dengan kepastian, risiko, dan ketidakpastian, kayak gitu ya. Kita mulai satu persatu dari awal dulu. Yang pertama adalah keputusan-keputusan yang diprogram atau program decision. Ini adalah keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan, atau prosedur, dan keputusan ini biasanya akan rutin dan sifatnya berulang-ulang gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang memang sering terjadi di perusahaan, dan akan terjadi atau akan dilakukan atau akan dieksekusi seperti biasanya secara rutin gitu, karena memang sudah ada prosedurnya. Yang kedua, itu adalah keputusan-keputusan yang tidak diprogram atau non-program decision. Jadi ini adalah keputusan yang berkenaan dengan masalah-masalah khusus, khas, dan tidak biasa. Contohnya nih, kalau dalam buku yang kita jadikan acuan, ini adalah mengenai penanganan lini produk yang tiba-tiba jatuh di pasaran, gitu. Itu kan nggak biasa tuh, jarang gitu. Atau cara perbaikan hubungan dengan masyarakat, misalnya namanya habis tercemar, terus perbaikannya seperti apa. Nah, ini adalah keputusan-keputusan yang tidak terprogram atau tidak diprogramkan gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah keputusan-keputusan dengan kepastian, risiko, dan ketidakpastian. Ini sering banget terjadi gitu ya.
Dan manajer biasanya juga membuat keputusan-keputusan yang kegiatannya itu dilaksanakan dan tujuannya akan dicapai di waktu yang akan datang, kayak gitu biasanya. Dan ini nggak ngerti ya, karena serba ketidakjelasan gitu. Biasanya ada kondisi kepastian, terus kemudian kondisi risiko, terus juga ketidakpastian, sehingga tidak mengetahui probabilitas atau peluangnya untuk keberhasilannya itu seberapa gitu. Dan ini kayak menarik gitu ya, karena beberapa hal itu kan kadang sering terjadi gitu ya, ada risiko atau kondisi-kondisi yang tidak pasti. Dan ini biasanya dalam sebuah perusahaan itu kayak mempunyai software-software atau metode-metode khusus untuk menangani hal-hal semacam ini. Dan selanjutnya kita akan belajar mengenai proses pembuatan keputusan. Kalau kayak gitu, pembuatan keputusan seharusnya seperti apa gitu kan? Nah, ini adalah ada tahap-tahapnya atau proses-prosesnya. Yang pertama adalah dia dengan memahami dan merumuskan masalah gitu ya. Merumuskan masalah itu menjadi sesuatu hal yang penting, makanya dalam banyak hal, terutama di level akademis gitu ya, itu pasti kalau kita mau riset dan lain sebagainya, merumuskan sebuah masalah itu menjadi hal yang paling krusial gitu, karena tanpa memahaminya kita nggak akan bisa membuat decision yang baik atau nggak akan bisa membuat keputusan yang baik, seperti itu. Jadi rumuskan dulu masalahnya. Masalah itu berbeda dengan fenomena yang terjadi. Misalnya nih, penjualan tiba-tiba drop kayak gitu. Terus kemudian atau tim yang keluar masuk atau turnover atau keluar masuk perusahaan atau banyak apa sih istilahnya karyawan yang keluar. Itu adalah fenomena. Itu bukan masalah, itu adalah fenomena, hal yang ada di luarnya. Dan caranya untuk mengetahui masalah adalah menggali lebih dalam. Misalnya penjualan turun itu karena apa? Nah, itu harus digali lebih dalam lagi. Jadi penjualan turun itu bukan masalah, tapi fenomena. Nah, kemudian digali, oh penjualan turun itu bisa jadi karena mungkin produknya kualitasnya nggak bagus, atau pelayanannya jangan-jangan kurang bagus, atau seperti apa gitu. Nah, itu perlu ditelusur lebih dalam lagi gitu. Jadi jangan berhenti dengan melihat fenomena, tapi gali lebih dalam. Yang kedua, itu adalah mengumpulkan dan menganalisis data. Setelah kita mengetahui masalahnya, maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dan menganalisis data. Kumpulkan dulu datanya, kemudian dianalisis gitu. Setelah dianalisis, kita biasanya akan lebih mengerti, sehingga kita bisa langkah yang ketiga, yaitu mengembangkan alternatif-alternatif. Oh, ternyata penjualan turun itu karena mungkin tim pemasaran itu kurang solid. Jadi kalau biar solid, itu seperti apa langkahnya? Nah, ada alternatif-alternatif yang muncul. Setelah mengembangkan alternatif-alternatif, maka langkah selanjutnya adalah mengevaluasi alternatif-alternatif itu. Kalau pakai alternatif A, maka positifnya apa, negatifnya apa. Kalau pakai alternatif B, positifnya apa, negatifnya apa. Kalau pakai C, itu apa dan apa, gitu ya. Jadi dievaluasi plus minusnya. Kemudian berikutnya adalah pemilihan alternatif yang terbaik. Jadi setelah dievaluasi, maka putuskan mana alternatif yang terbaik untuk bisa diambil. Setelah itu, baru langkah berikutnya adalah implementasi keputusan. Diputuskan bahwa itu yang akan dilakukan. Gitu. Terus setelah dilakukan atau diimplementasikan, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi dari hasil keputusan. Gitu, membuat evaluasi dari apa yang telah diputuskan, apa yang telah dijalankan. Seperti itu mengenai proses pembuatan keputusan. Oke, demikian saja ya materi kita pada pagi hari ini mengenai perencanaan dan pengambilan keputusan. Dan kita akan lanjutkan sesi kita dalam grup. Kita akan berdiskusi, tanya jawab di sana, question and answer. Karena di sini, di YouTube ini, kita hanya akan, Bu Rosana hanya akan share aja materinya. Selanjutnya kita akan lakukan diskusi lebih intensif lagi. Silahkan tulis catatan-catatan atau apa yang kalian belum jelas atau apa yang bisa kita diskusikan lebih jauh lagi dan kita akan diskusikan di dalam grup. Seperti itu.
Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen dengan kelas, nama, dan NIM, dan bunyikan lonceng supaya kalau Bu Rosana upload video lagi, kalian bisa mengetahui video yang sudah terupload. Seperti itu aja. Terima kasih. Maaf bila banyak salah-salah dari Bu Rosana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.